Welcome to Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Solunation bertemu kembali hari ini bersama saya Dea Citra Rahmatika. Teman-teman kita membicarakan tentang bagaimana sih meraih hidup yang bahagia, karena kayaknya tujuan manusia tuh sama ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi selama masih di dunia, bahagia di dunianya gimana nih meraihnya? Nah hari ini kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya kebahagiaan seorang ibu itu mempengaruhi kebahagiaan sebuah keluarga. Oh, bukan mentang-mentang karena pembawa acaranya hari ini adalah ibu-ibu, maka dari perspektif ibu-ibu, karena ternyata ada penelitiannya juga dan secara lebih luas, banyak fakta yang menunjukkan bahwa ibu yang bahagia ternyata juga berpengaruh pada kebahagiaan di dalam keluarga. Karena katanya ibu itu adalah tiangnya, pondasinya dari sebuah keluarga. Sudah bersama saya narasumber favorit kita semua tentu saja, Ibu Dr. Haja Fitri Sukmawati, SPSI, MPSI. Beliau adalah seorang psikolog dan juga akademisi di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Bu Fitri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dea. Sehat hari Nah, ini, Mbak Dea? Alhamdulillah sehat. Eh, Ibu Fitri ini jadi salah satu figur ibu bahagia menurut saya. Karena hampir nggak Amin. pernah selama saya kenal beliau belasan tahun ini, beliau itu dalam keadaan tidak tersenyum sumringah dan tidak tersenyum bahagia gitu. Cerah aja, Iya, bahagia aja bawaannya. Tapi memang benar ya Bu, bahwa bahagianya ibu itu adalah bahagianya keluarga. betul. Sangat penting karena ibu itu ya pondasinya rumah, sandarannya suami, anak gitu ya. Kalau ibunya ada sesuatu hal, anak pasti juga. Apalagi misalnya anaknya masih bayi, wah itu kontak ke fisik, kontak badan, attachment-nya sudah terbangun itu sangat mempengaruhi. Jadi ibu harus happy terus gitu. Hmm. Tapi hari ini kadang-kadang kalau kita lihat eh, apa ya, sebenarnya kan ini sebuah fakta yang kita semua tahu, ibu harus happy untuk bisa mendidik anak dengan baik agar anaknya juga happy gitu. Tapi tidak semua kebutuhan emosional dan fisik ibu agar bisa bahagia ini bisa terpenuhi. Apa sih saja sebenarnya faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang ibu untuk bisa sampai pada tahap bahagia tadi? Apakah ibu yang tidak bahagia adalah ibu yang tidak bersyukur? Oke, belum tentu ya. Jadi artinya memang ibu penting gitu ya. Ibu tuh sangat penting dalam keluarga karena ibu yang sehat tidak hanya fisiknya, tapi psikologisnya, yang lainnya lagi itu menjadi poin penting dalam dia mengasuh dan membesarkan anak dan semuanya gitu ya. Jadi ibu bahagia itu sangat ada kaitannya nanti korelasinya itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara ibu sehat secara mental itu penting karena kalau ibunya tidak sehat, karena nanti apa? Ibu menjadi role model bagi anak-anaknya. Ibu menjadi idola bagi anak-anaknya. Ibu menjadi panutan bagi anak-anaknya. Apalagi misalnya anaknya masih kecil gitu ya. Itu akan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan anak-anak. Jadi artinya ibu itu memang harus multi talent gitu ya. Multi talent artinya dia bisa menguasai berbagai profesi. Ketika anak sakit dia harus jadi dokter gitu ya. Ketika anak punya masalah dia jadi psikolog. Ketika anak belajar dia harus jadi guru gitu ya. Artinya banyak sekali yang harus siapkan. Tapi artinya di sini pentingnya kita dan itu mungkin diawali dari bagaimana ketika mereka punya komitmen untuk menikah. Nah, ketika menikah itu kan artinya dengan usia yang matang, bagaimana mempersiapkan dan kehidupan pernikahan sebenarnya itu adalah suatu proses gitu ya, enggak yang eh, kita terus belajar kok, nggak ada menjadi orang tua yang udah langsung sempurna itu tidak. Tapi proses belajar untuk menjadi orang tua yang selalu sehat, selalu bahagia, yang bisa mengantarkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat itu hal yang penting. Nah, itu yang Hmm. diperlukan adalah kuncinya adalah ya tadi fisiknya sehat, mentalnya sehat, spiritualnya juga bagus gitu ya. Secara ekonomi juga dia bisa memahami bukan harus yang kaya gitu atau yang miskin tapi bagaimana bisa mengelola. Nah, itu juga menjadi manajer ya rumah tangga gitu ya. Kalau kita Gitu. lihat tuntutan tidak kasat mata pada seorang ibu ini kan memang berat banget ya. Kalau misalnya karyawan aja ada KPI-nya gitu, ada indikator kinerjanya. Kalau ibu mau dibuat indikator kinerjanya, seorang ibu itu ya Allah banyak banget pasti bagaimana caranya mencapai standar itu gitu. Tentu kan ketika seorang ibu akhirnya burn out atau terlalu lelah atau tidak sanggup lagi menanggung beban ini secara fisik dan emosional, mungkin ada kalanya ibu bisa meledak gitu. Bagaimana caranya menjaga agar ibu tetap waras di tengah gempuran tugasnya yang pasti banyak banget. Mau ibu bekerja, mau ibu rumah tangga, luar biasa bebannya. Oke. Ya, memang ketika kita melihat sebenarnya ada 3 poin dasar gitu ya. Ibu tuh jangan sampai satu stres, dua
cemas gitu ya, 3 depresi. Nah, 3 hal dasar ini sebenarnya yang menjadikan ibu itu bisa bahagia. Artinya ketika pun dia stres, dia bisa berbagi gitu ya. Ketika kondisi keuangan lagi nggak nyaman, tapi bagaimana mereka memaknai. Dan dia penting sekali untuk berbagi dengan partnernya. Siapa ya? Suaminya gitu ya. Jadi peran suami ini sebenarnya sangat penting juga dalam kehidupan rumah tangga. Ibu, bagaimana ibu rumah tangga yang bisa stres atau bagaimana ibu yang mungkin ada double tugasnya, misalnya bekerja di luar juga, itu akan mengalami bahagia, itu juga butuh support lingkungan dari pasangan gitu ya. Jadi mengelola kondisi stres kerja atau hanya di rumah, bukan berarti ibu di rumah itu nggak stres, banyak juga lebih stres ya. Malah sebenarnya ibu yang bekerja di luar dia bisa punya hiburan ya, artinya punya refreshing, dia punya teman yang untuk berbagi. Itu akan lebih berat sebenarnya. Tapi bagaimana kita tidak melihat apa ibu rumah tangga atau ibu tidak rumah tangga, tapi semua ibu pasti ketika dia butuh sandaran tadi 3 dasar itu jangan sampai berlebihan gitu ya, stresnya sampai akhirnya stres yang berat gitu ya. Kalaupun dia stres dalam kondisi awal bulan nih dia mengatur akhir bulan nih, waduh uang seperti apa gitu ya, atau tadi cemas. Cemasnya pun jangan cemas yang sampai masuk pada kategori irasional gitu ya. Hmm. Kecemasan misalnya seorang ibu yang masih wajar gitu itu masih ketakutan apalagi misalnya pisah sama anaknya ya, tapi jangan sampai membuat jadi dia irasional atau tadi depresi tapi depresinya yang udah benar-benar dia harus butuh bantuan gitu ya. Nah, itu kalaupun bisa ya tidak sampai ke depresi karena kan kita banyak ya Mbak Dea biasa kita dengar dari berita Iya. ibunya kok ngajak anaknya bunuh diri itu sebenarnya udah masuk kategori depresi gitu. Jadi dan Hmm. pastinya tidak ujuk-ujuk langsung depresi kan, padahal sebenarnya ada pola dia stres, frustrasi, ada konflik batin dan itu harusnya ada aware dari lingkungan support systemnya. Ini sebenarnya Gitu. harus sudah bisa disadari dari jauh hari tanda-tandanya. Betul, iya. Karena perubahan-perubahan perilaku kan kalau kita nggak cepat, nggak langsung ya, pasti ada proses untuk perubahan perilaku. Nah, artinya kalau kita mau ibu sehat, kita harus tadi tahu, jangan sampai ibunya terlalu burnout ya, kerjaan numpuk apa semua gitu. Nah, Mhm. itu perlu bagaimana manajemen komunikasi dengan suami. Misalnya ketika ibu bekerja, perlukah kita ada ART di rumah atau perlukah kita berbagi tugas ketika tidak ada ART gitu ya. Nah, itu perlu dikomunikasikan gitu. Apalagi misalnya anaknya sudah dewasa, anak-anak juga jangan sampai ibunya semua menjadi hero. Anak udah besar, ayo dong Hmm. dilatih. Ya, ayo nak, kamu sekarang gantian ya, ngapel, nyapu ketika tidak ada ERT gitu. Artinya Hmm. itu semua bisa dilakukan sehingga itu menjadi salah satu proses pembelajaran bagi keluarganya dan ibunya juga akhirnya menjadi satu ringan gitu ya, bisa banyak nih manfaatnya dari situ sehingga ibunya tetap bisa happy dan bisa sehat. Sebenarnya kita bicara hidup itu kan nggak mungkin orang tuh bahagia aja semua. Tapi Iya, bagaimana iya. seorang itu bisa menyembunyikan gitu ya, tidak untuk diumbar di luar gitu ya. Masalah yang ada mungkin itulah jadi proses pembelajaran dia menjadi lebih sehat dalam rumah tangganya, dalam mengatasi anaknya, dalam mendampingi suaminya. Itu yang harusnya proses itu yang harus kita pahami. Mungkin kemudian akan muncul statement seperti ini. Mungkin nggak semua ibu bahagia karena tidak semuanya dikaruniai suami yang paham, suami yang bisa mendukung, nggak semuanya punya suami yang positif gitu. Mungkin ada suami yang nggak peduli, mungkin ada suami yang merasa ketika sudah memberikan nafkah maka dukungannya untuk istri dan anaknya sudah cukup gitu. Selesai gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan ini gitu, atau bagaimana eh, tanda-tandanya ketika ibu tahu bahwa mungkin aduh udah sulit nih dipertahankan atau mungkin ibu harus menyerah karena memang udah aduh berat banget sih ini gitu. Oke. Nah, inilah yang penting artinya sebenarnya yang paling krusial dalam rumah tangga itu kan komunikasi gitu ya. Dan komunikasi itu tidak hanya nonverbal tapi verbal juga penting. Nah, ibu-ibu harus bisa punya namanya sifat yang apa namanya bukan ekspresif asertif. Nah, asertif ya, artinya berani mengungkapkan apa yang dirasakannya. Berani Hmm. mengkomunikasikan walaupun kita bisa karakter. Ada kemarin saya juga teman gitu ya. Ya saya nggak bisa nih suami saya selalu bilang, "Ya udah kamu cukup dong berumah tangga urus aja ini, nggak bisa nggak boleh ngomong, nggak boleh." Waduh, gimana nih gitu ya. Artinya dia Hmm. harus boleh mengungkapkan tapi dengan tidak marah, dengan tidak apa harusnya aja cari waktunya. Kan dia lebih tahu nih kapan suatu suaminya lebih nyaman, apalagi sudah hidup berpuluh-puluh tahun gitu ya, melihat timing itu. Nah, ketika tidak bisa, dia butuh mungkin mediasi dari orang lain.
apakah pihak keluarga gitu ya, atau pihak orang yang profesional, sehingga beban-bebannya, kondisi yang suaminya tidak mengerti itu bisa dipahamkan. Ada orang yang memang, apalagi maaf misalnya jadi kejadian kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, udahlah itu dia juga disiksa dan sebagainya. Nah itu kan kadang banyak yang naif sekali gitu. Kita rumah tangga itu kan pengennya membangun rumah tangga yang punya visi misinya jelas, anak Iya. bahagia, kita bahagia gitu ya. Tapi kok Hmm. ini malah ketika sama orang tua kita nggak pernah disakitin, kok sama ini kita disakitin. Nah itu yang tapi perlu merubah, dan merubah itu kita perlu usaha gitu. Jadi siapa tahu gitu ya, pola dia tuh terbiasa untuk karena bapaknya juga mungkin maaf kasar gitu ya, sehingga ibunya bilang maklum aja deh udah begitu, sehingga pola itu tertanam, dan ketika dia Hmm. menikah itu menjadi habit juga yang Jadi dia hal lakukan yang biasa biasa. menurut dia Iya, gitu. karena tadi ibunya menganggap itu biasa, kita tuh patuh sama suami. Nah, itu yang kadang harus kita pahami, mana yang aturan patuh, mana yang bukan. Kita harus berkomunikasi. Bukan menentang maksudnya ya, tapi kita Hmm. komunikasikan mana jalan yang terbaik untuk kita sama-sama sehat nih. Nah, sehingga kalau orang tuanya sehat, anaknya pun akan sehat dan akan jadi anak yang sukses. Amin amin. Ini kan pasti goalnya semua orang tua ya. Semua orang tua pengen anaknya sukses. Semua orang tua tuh pengen anaknya jadi lebih baik lagi daripada orang tuanya gitu. Kalau misalnya tadi kita cerita, ini kan berarti fasenya dimulai dari fase memilih suami ini. Kalau Betul. mau bahagia setelah jadi ibu, berarti milih suaminya harus milihnya yang benar gitu, yang tepat milihnya. Nggak cuma mungkin maaf asal ganteng atau asal kaya aja nih gitu. Tapi juga kita perlu banyak pertimbangan psikologis lain supaya ketika sudah menikah istrinya juga bisa dianggap setara dan seperti Bu Fitri bilang tadi istrinya juga diizinkan untuk mengemukakan pendapatnya. Jangan sampai setelah menikah dianggap hanya suami saja yang berhak mengambil keputusan dalam rumah tangga itu gitu. Milihnya gimana tapi Bu? Oke, nah milihnya dimulai dari kita. Insya Allah ketika kita punya pengembangan diri baik gitu ya, kita juga menjaga perilaku kita. Kan Allah kan sudah tuh, jodoh kita nggak akan jauh dari jodohnya kita juga. Jadi cerminan gitu ya, walaupun tidak ada yang sempurna. Nah, tinggal nanti bagaimana proses itu kita sama-sama mendewasakan diri, sama-sama belajar gitu. Itulah fungsinya suami istri saya menasehati gitu ya. Artinya proses itu akan kita jalani. Tapi diawalin nih, nah bagi anak remaja, mudah-mudahan jaga diri baik-baik, kembangan potensinya baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ketika nanti jodoh itu juga pantas. Ketika kita sudah memantaskan Hmm. diri kita, insya Allah jodoh kita juga akan pantas setara dengan kita. Walaupun nanti dalam artian kita tetap ada aturannya kapan kita selalu di bawah suami gitu ya, artinya Hmm. dalam proses memutuskan dan sebagainya. Hmm. Bagaimana misalnya intervensi dalam rumah tangga itu nggak hanya datang dari suami saja gitu, atau pengambilan keputusan dalam rumah tangga itu nggak hanya melibatkan suami dan istri gitu. Bagaimana jika banyak intervensi juga mungkin berasal dari keluarga atau keluarga mertua dan sebagainya. Bagaimana cara ibu supaya tetap bisa stabil? Karena biasanya secara harga diri aja ibu kalau udah ngerasa ada orang lain yang in charge dalam rumah tangganya ngambil keputusan lebih dari ibunya, lebih dari dia aja biasanya kan ada ketersinggungan gitu ya. Apalagi kalau misalnya banyak hal merasa terlalu diatur gitu. Oke. Nah, itulah yang bisa kita positive thinking gitu. Artinya, wah, saya nih dapat masukan ini nih bahwa dikritik nih. Oh, saya di ini nih diintervensi nih dari mertua atau dari siapa, Hmm. dari teman. Nah, itu sebenarnya hal yang salah. Ubah mindset kita bahwa apa yang dikasih saran buat orang itu adalah suatu proses perbaikan gitu ya. Proses perbaikan kita untuk menjadi lebih baik ke arah yang tadi oh ada masukannya nih. Dia bisa memberikan masukan yang baik, itu menjadi lebih kita baik lagi. Nah, saya setuju banget sih ini karena eh, sebenarnya ya Bu, saya tuh juga agak ngerasa kadang gimana ya. Soalnya kadang-kadang saya sering menemukan kok orang sekarang jadi anti banget ketika dikasih masukan misalnya ya misalnya anaknya tuh sebaiknya tuh begini pegang anaknya atau mungkin gimana kalau begini aja orang tuh sekarang jadi anti menerima saran karena menganggap setiap saran itu adalah kritikan yang menyerang dia gitu ketika saran dari keluarga teman atau orang tua ih kamu tuh toksik banget sih mulutnya ini kan anak-anak saya gitu kita tuh jadi ibu sebagai ibu mungkin karena di tengah tuntutan sosial media harus jadi ibu yang sempurna kali ya ketika kita menerima kritikan dan saran, jadi kok rasanya kita tuh berat banget mau menerimanya. Bagaimana cara membuka wawasan kita agar bisa menyadari bahwa, oh ini adalah masukan yang konstruktif nih, ini positif, atau ini boleh saya dengarkan, ini tidak usahlah, ini bolehlah saya abaikan gitu, karena ternyata ini destruktif atau lebih banyak mudaratnya kalau misalnya saya ikutin gitu.
Oke, nah artinya di situ kita harus bisa memilah dan memilih gitu ya. Saran, ketika saran itu memang sesuai dengan visi misi kita nih dalam rumah tangga gitu ya. Nah Harus itu punya visi ciri-cirinya misi juga rumah iya tangga itu. harus harus. Jadi kita mau bawa kemana? Kita harus punya planning. Anak kita nanti besar mau sekolah di mana, mau seperti apa kita itu diskusikan dan itu eh, saya nggak begitu setuju ketika orang ya udahlah mengalir aja deh mengalir enggak gitu kan ya mengalir yang Benar, penting kita benar, punya benar, benar. punya planning gitu kira-kira mau apa. Nah ketika kita sudah punya planning kembalikan lagi tawakal gitu ya Allah lah yang memutuskan semuanya dan bersyukurlah apa ketika Allah sudah memutuskan itu. Nah begitu juga tadi ketika ada orang kasih masukan ya nggak apa-apa kita hidup kan jadi manusia sosial gitu ya. Menurut Hmm, saya ini nggak cocok dengan saya udah nggak usah dipakai nggak usah baperan gitu kan iya, orang iya. nyakitin oh ini kayaknya cocok deh ada nilai-nilai yang bisa saya ambil yang itu juga mungkin sejalan dengan saya sudah gitu. Nah dan kita akan lihat biasanya orang yang gampang kritikan itu menolak reject gitu ya itu sebenarnya merusak apa istilahnya bagi dia juga nggak menjadi berkembang tapi ketika orang Benar. lalu menerima masukan dia akan terus berkembang menjadi orang yang baik open minded gitu ya itu menjadi Hmm. ciri orang yang sukses gitu tapi kalau orang yang close minded nggak bisa orang selalu salah nah itu sebenarnya kerugiannya ada pada dirinya Gelasnya gitu. udah penuh gitu ya Bu, udah Iya berat banget, betul. udah nggak bisa diisi lagi, udah gitu. Heeh. Udah. Tapi tuh memang jadi ibu ya, apalagi kalau saya ibu baru dengan anak yang usianya semuanya di bawah 5 tahun gitu. Jadi kayaknya tuh berat banget Bu, karena sekarang sedikit-sedikit kita tuh dihadapkan pada ibu-ibu yang kayaknya tuh kok lebih baik dari saya ya gitu. Ada ibu A yang bisa mendidik anaknya baru 2 tahun, 3 tahun udah bisa ngaji, punya hafalan yang banyak, atau ada ibu B yang setiap hari bisa mengajak anaknya bermain mainan edukasi yang dia buat sendiri di rumah, atau ibu C yang bisa masak makanan yang bergizi dan menghitung kalori dan protein untuk anaknya. Kok kayaknya saya tuh nggak pernah cukup untuk anak saya gitu. Bagaimana cara ibu berdamai dengan perasaan cukup atau dengan perasaan bahwa oh nggak apa-apa lah saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk anak saya gitu agar nggak jadi beban untuk ibu sendiri. Oke. Nah, itulah ketika kita melihat kelebihan orang lain sebagai bumerang buat kita. Muncullah Hmm. namanya insecure, nggak Ah, pede. iya. Padahal ketika bilang, keren loh ibu itu. Saya mau ngobrol sama dia deh, Bu gimana diajarin dong buat saya. Nah itu proses yang tadi kita akhirnya bisa belajar dan akhirnya merubah diri kita. Kalaupun kita nggak bisa ikutin ya nggak usah semua, karena kadang kita punya kapasitas kelelahan diri gitu ya. Iya, Kalau kita iya nggak bisa benar. masak ini, jadi tetap sesuaikan dengan kapasitas kita dan kita munculkan keunikan-keunikan kelebihan yang ada pada kita. Nah kadang nih Mbak Dea, orang tuh sukanya nggak jujur sama diri sendiri dia maunya ngeliatnya negatif dirinya terus padahal sebenarnya Hmm. banyak potensi yang ada pada diri kita. Nah salah satunya cara ketika kita mau mengembangkan diri mengembangkan percaya diri kita harus juga jujur dong kita punya kelebihan di mana. Nah itu menjadikan kita terus berkembang yang kelemahan itu menjadikan nilai-nilai yang bisa kita ubah gitu ya. Kita nggak mungkin menghilangkan semua kelemahan kita tapi bagaimana kita mencoba meregulasi meminimalisir kekurangan kita dan memaksimalkan potensi dengan belajar lagi dengan orang lain tadi. Oh si ibu A bisa ini, saya mau belajar deh. Si ibu C bisa ini, saya bisa apa deh. Nah itu akhirnya nanti kita menjadi seorang ibu yang terus belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik, bukan ibu yang sempurna. Kata kita bukan Superman gitu ya, bukan Iya, iya. Superwoman. Tapi bagaimana ibu yang bisa terbaik buat anak-anak kita, bukan buat anak orang lain gitu. Keren banget, keren, keren, keren. Iya, iya, iya. Yang penting gimana supaya anak kita bahagia ya, Bu, dan bisa mengingat Betul. apa yang kita ajarkan gitu. Bu, jadi saya tuh jadi teringat gitu. Saya tuh pernah ngobrol sama salah seorang politisi wanita. Jadi saya tuh bertanya saat itu apa sih yang jadi motivasi ibu untuk melakukan yang terbaik dalam karir ibu dan apa sih yang membentengi ibu dari kan banyak banget pengaruh negatif di dunia politik ya entah itu suap dan hal-hal lainnya yang mungkin bertentangan dengan idealisme kita. Jadi waktu itu jawabannya tuh bikin saya cukup ternyuh. Dia bilang gini, saya tuh selalu ingat satu Mbak, dia bilang saya takut saya kehilangan doa dari anak saya nanti kalau saya sudah meninggal, dia bilang. Kalau saya jadi ibu yang malu-maluin dia, saya Hmm. takut nanti dia nggak mau doain saya, dia bilang. Wah, itu Hmm. tuh bikin nyes banget, bikin ngah banget gitu. Tapi gimana sih caranya kita yakin bahwa kita tuh sudah menjadi ibu yang membanggakan dan membuat anak kita tuh bahagia gitu? Kapan sih kita bisa merasa bahwa eh, anak saya bahagia nih udah sama saya gitu? Kadang kan kita Oke. juga ngerasa, nih jangan-jangan saya marah-marah nanti anak saya keingat, kepikiran sampai besar jadi trauma dalam dirinya gitu. Karena kan kadang-kadang kita kelepasan. Ya, artinya memang kita harus memahami fase-fase perkembangannya dia.
Kalau kayak Libya Bitali kan katakannya bahwa 1 sampai 7 tahun anak itu adalah raja. Nah, bagaimana kita sayang sama mereka, tapi sayangnya itu tetap punya aturan main gitu ya. Tapi ketika dia sudah 8 tahun sampai 15 tahun dia adalah tawanan kita. Jadi bagaimana mereka sudah kita mulai diskusi gitu ya, udah mulai SD, SMP gitu ya. Tapi akan berbeda lagi ketika mereka sudah umur 15 tahun sampai 21 tahun itu mereka bagaimana harus bisa menjadi sahabat. Nah, tadi ketika kita bisa fase memahami masa-masa perkembangannya dia, berperilaku sesuai dengan perkembangan kebutuhan mereka, itu insya Allah kita akan bisa mengikuti gitu ya. Jadi artinya kita bisa menjadi teman, sahabat gitu ya, orang tua yang nantinya kita akan bisa anak nyaman. Jadi circle-nya tuh kita tetap nomor satu. Walaupun dia punya teman, tapi dia akan lebih terbuka. Kemudian teruslah jalin komunikasi sama anak kita gitu ya. Lakukan banyak-banyak pujian ketika dia melakukan hal yang positif. Walaupun berarti punishment tetap ada. Kemudian selanjutnya lagi kita bisa selalu mendoakan anak. Nah, itu akan menjadi satu vibrasi positif ya ketika anak itu dan nantinya insya Allah itu juga akan menjadi dampak buat kita. Nah, itu semuanya sebenarnya keterbukaan antara ibu dan anak gitu, ibu dan ayah dan anak itu menjadi salah satu kedekatan dulu yang akhirnya anak sudah nyaman dan bangga. Dan paling penting lagi anak harus tahu tuh profesi ibunya apa. Nah, Oke. sekali-sekali dibawa ke tempat kerjanya. Oh, ibu saya seperti ini ya, ibu saya ada gaji ini ya. Nah, keterbukaan seperti itu akan membuat anak punya banyak referensi, pengalaman bahwa ibunya itu seperti apa. Tapi kalau dia nggak tahu ibunya kerja di mana, bagaimana dia, nggak usah tahu dia nggak gajinya berapa, nggak perlu. Tadi artinya perlu ada komunikasi gitu. Ya, itu juga proses pembelajaran anak, tapi ingat harus sesuai dengan perkembangan psikologisnya dia. Oke, ini sudah menjelang akhir, tapi sekalian closing mungkin boleh dong Bu dikasih tips, apakah seorang ibu itu boleh, ya me time sekali-sekali, salah nggak sih saya kalau misalnya menghilang sejenak dari anak saya cuma pengen ke mall, atau saya cuma pengen ke pasar aja muter-muter, atau saya cuma pengen, duduk aja di taman sebentar aja 30 menit, salah nggak sih gitu? Gimana sih sebenarnya metode ibu untuk mengisi kembali energinya, tangki cintanya yang mungkin pasti terkuras setelah mengurus anak dan keluarga? Oke, wah, me time itu sangat penting. Jadi ada sebenarnya 4 waktu perempuan yang harus lakukan. Satu me time, gitu ya. Kemudian couple time dengan suami saja, anak boleh dititipin, gitu ya. Kemudian family time, gitu ya. Family time artinya dia bersama-sama. Yang terakhir adalah social time. Jadi itu penting bagi seorang wanita. Untuk menjadi seorang ibu yang sehat, itu dia harus punya itu. Me time harus dong, kapan-kapan sekali-sekali dia krembat, gitu ya, atau dia sekedar untuk refleksi dirinya refleksi tubuhnya gitu ya dengan kepenatan kerja yang nggak bisa digaji berapapun gitu ya. Nggak bisa digaji Iya. gitu ya. Nah, itu penting dan itu harus dilakukan. Karena ketika dia me time, dia akan merelaksasi pada dirinya. Dia punya waktu untuk bisa merefleksi gitu ya. Sejauh mana apa yang sudah dilakukannya, senang, duka, apa itu akan lebih punya makna gitu ya daripada dia nggak pernah punya waktu sendiri, apalagi misalnya mau nonton, mau apa, mau jalan, atau dia tadi punya social time dengan teman, dia harus punya teman, jadi nggak tahu juga nanti dia nggak kuper gitu ya, tetap ada informasi baru dan Iya nanti iya. bisa belajar banyak hal yang positif yang bisa diterapkan dari ini. Dan yang paling penting tadi dia punya family time sama anak-anaknya, jadi ada waktu bersama anak dan suami, itu juga hal yang paling penting. Jadi me time itu harus ada pada seseorang perempuan untuk dia tetap jadi waras, tetap jadi sehat gitu ya, sehingga itu tetap menjadi happy bagi dirinya. Bu Fitri Sukmawati, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi ibu yang bahagia, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Karena tadi vibrasi positif dari ibu yang bahagia itu juga akan sampai pada anak-anaknya. Teman-teman, demikian podcast Solo Nation hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa saksikan episode lainnya di Solo Nation. Sampai jumpa. Thank you for listening and see you in our next episode.